Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 ini ya, saya kasih materi terakhir sebelum UTS. Jadi di minggu ke-7 nanti saya adakan jimit lagi untuk kisi-kisi ya, kisi-kisi apa saja yang akan keluar di UTS. Dan misalkan nanti kalau kalian ada pertanyaan, ada yang masih belum paham tentang materi yang saya sampaikan di minggu ke-6 ini, silahkan disampaikan di minggu ke-7. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar simulasi ya, paling nggak kalian kan sudah mencoba bagaimana kombinasi controller dan memutuskan controller yang sesuai, kombinasi controller yang sesuai untuk permasalahan kemarin, pengendalian kecepatan pada motor induksi 3 fase. Dengan kombinasi controller ada macam-macam, kemarin ada controller PI, PD, dan PID. Tidak jauh berbeda dengan yang kemarin ya, seperti yang saya janjikan. Saya kasih kalian dasar pemodelan fisik. Kalau kemarin kan sudah pemodelan statistik, sekarang kita ke pemodelan fisik. Nah, untuk contoh yang saya berikan ini, selain membahas tentang pemodelan fisik ya, saya juga memberikan kalian tentang metode pengendalian, yaitu metode untuk menentukan berapakah parameter KP, KI, dan KD yang sesuai dengan permasalahan respon sistem atau aktuatornya sendiri. Jadi nanti kita analisa dulu ya. Oke, yang pertama ya, sebelum memulai ke sistem pengendalian dengan menggunakan PID ya, pertama adalah kita perlu tahu terlebih dahulu tentang pemodelan fisis. Yang saya contohkan di sini adalah untuk rangkaian RLC seri. Nah, seperti kata dasarnya ya, saya yakin kalian juga sudah dapat analisa rangkaian listrik, di mana kalau di rangkaian RLC seri ini ada 3 komponen utama. Ada induktansi dengan satuan Henry, kemudian ada resistansi atau reaktansi dengan satuan ohm, dan kapasitansi dengan satuan farad. Oke, kurang lebih rangkaian RLC seri saya gambarkan seperti ini. Ada komponen L ya, ada induktansi, resistansi, dan kapasitansi. Nah, sama persis konsepnya seperti pemodelan statistik kemarin. Kita membutuhkan data output sama data input untuk mendapatkan persamaan yang representatif. Nah, kalau di sini saya misalkan outputnya itu V2 ini, kemudian inputnya adalah V1. Oke ya. Nah, masih ingat hukum Kirchhoff ya? Hukum Kirchhoff, kalau seri arusnya sama. Kalau misalkan saya mau cari tegangan di V1, tinggal nambahkan saja karena ini seri. Berarti ini V1 sama dengan VL ditambah VR ditambah VC. Ya kan, karena arusnya sama semua, berarti otomatis saya tinggal berapa V di L, tinggal ngalikan sama arusnya ya. Berapa V di L, V di R, sama V di C-nya ini. Nah, Pak, kalau nyari tegangan, kalau misalkan ada resistansinya kan masih gampang, pakai hukum ohm ya, V sama dengan I kali R. Kalau pakai induktansi gimana Pak? Kalau pakai induktor gimana? Nah, induktor sendiri ya, induktor sendiri dia memiliki karakteristik terhadap arus ya, di mana respon arusnya jika kita terapkan induktansi ya, jika kita memakai induktor, sifat arusnya ini menjadi turunan ya, turunan. Jadi arus merupakan fungsi turunan terhadap waktu ya. Jadi misalkan kita cari VL ya, atau tegangan di induktornya ini, bisa kita cari dengan L dI per dt, karena sifatnya arus adalah turunan terhadap fungsi waktu ya. Terus kemudian, Pak, itu kalau di L, kalau di C gimana? Nah, kalau C ini karena sifatnya dia kapasitansi, kapasitor, nyimpan tegangan, otomatis ada kaitannya sama integral ya, ada kaitannya sama integral. Untuk mencari VC atau V di C ya, V di kapasitornya ini, bisa kita cari dengan VC sama dengan 1/C integral I dt, karena arus sifatnya adalah integral terhadap fungsi waktu kalau di kapasitor. Jadi di sini sudah kita dapatkan ya, karena tadi dasarnya V1 adalah VL tambah VR tambah VC, bisa kita jabarkan seperti ini ya. Jadi V1 sama dengan LDI per dt tambah
R kali I atau I kali R sama saja dibolak-balik tambah seper C integral I dt. Nah, karena V2 ini adalah titik pengukuran di kapasitansi, otomatis V2 sama dengan VC, di mana VC tadi adalah seper C integral I dt. Oke, selanjutnya, Pak, ini tadi apa? Perhitungan apa? Ini adalah perhitungan ekivalen dari persamaan diferensial. Jadi kita cari persamaan diferensialnya dulu. Kalau misalnya kita sudah dapat bentuk yang paling sederhana, baru kita bisa representasikan dalam bentuk domain S atau fungsi Laplace. Pak, fungsi Laplace itu apa? Nah, Laplace ini berfungsi untuk keperluan simulasi kalau misalkan kita menggunakan MATLAB ya. Jadi melalui transformasi Laplace kita bisa melihat respon fungsi waktu dengan berbagai macam input sinyal. Bisa input kemarin input step ya, bisa step, bisa ramp, bisa sinus dan lain sebagainya. Nah, untuk transformasi Laplace bersama diferensial ya, kita mulai dulu dari yang V1 ini. Pak, kalau di Laplace kan ada tabelnya. Apakah kita dikasih tabelnya? Karena memang ini persamaannya relatif sederhana ya. Saya kasih tipsnya saja supaya kalian nggak usah susah-susah lihat tabel. Jadi karena ini sederhana, karena memang cuma ada komponen turunan sama integral. Oke, ingat-ingat kalau turunan dia tinggal nambahkan konstanta S saja. Bisa saya tulis seperti ini. Jika L dI per dt, Laplace-nya gimana? LS IS. Nambahkan S ya. Ya, nambahkan S setelahnya konstanta induktor ini. Jadi LS IS. Pak, kalau integral fungsi Laplace-nya gimana? Integral itu kalau dalam fungsi Laplace itu seper S. Ya, jadi bisa kita tulis seper C dikalikan seper S IS. Ya, diingat baik-baik, kalau misalkan turunan tinggal nambahkan S, kalau integral tinggal nambahkan seper S. Ya, sederhana kan? Sederhana. Nah, terus kemudian Pak, untuk RI ini ya berarti RIS gitu aja, karena memang dia kan si R-nya atau resistansi ini dia kan tidak dikenakan, fungsi arusnya itu tidak dikenakan pada turunan maupun integral. Jadi hanya konstanta biasa. Konstanta biasa ya tinggal RIS gini saja. Sehingga kita dapatkan fungsi Laplace untuk V1S LSIS plus RIS plus seper CS ya, langsung dikalikan saja nggak apa-apa. Seper CS IS. Oke. Sedangkan V2S tadi ya berarti seper CS IS karena merupakan tegangan di kapasitansinya atau kapasitornya. Oke, jika V1 dianggap sebagai masukan seperti yang saya bilang tadi ya, dan V2 sebagai keluaran, maka fungsi alih ya atau fungsi transfernya gimana? Nah, fungsi transfer berarti output per input V2S per V1S. V2-nya tadi output kan ya, V1S-nya tadi input. Sehingga bisa kita dapatkan V2S-nya tadi kan seper CS. Oke. Sementara V1S-nya kan tadi LS plus R plus seper CS. Lupa ini apakah fungsi yang sudah paling sederhana? Bisa kita sederhanakan lagi gimana? Kalian lihat baik pembilang maupun penyebut itu ada CS-nya. Gimana kalau kita hilangkan CS-nya ini? Caranya gimana? Dikalikan sama CS. Ya, baik untuk pembilangnya maupun penyebutnya kita kalikan sama CS, dikalikan CS per CS. Nah, kita proses pembilangnya dulu. Seper CS kali CS, hilang CS-nya tinggal 1. Kemudian sekarang ke penyebutnya, dikalikan dengan CS. LS dikalikan CS. LS CS berarti LCS kuadrat. Oke. Kemudian R dikalikan dengan CS jadinya RCS. Kemudian seper CS dikalikan dengan CS, nah, jadinya 1. Sehingga bisa kita dapatkan fungsi yang paling sederhana yang merepresentasikan dari rangkaian ekivalen RLC seri itu adalah seper LCS kuadrat plus RCS plus 1. Oke. Nah, ini kita sudah dapat fungsi transfernya ini. Nah, cuman masalahnya di sini berapakah nilai L atau induktornya, berapakah nilai kapasitansi, dan berapakah nilai resistansinya. Biasanya sudah diketahui dulu. Nah, sama halnya seperti yang di paper kemarin kan, untuk parameter motor induksi kan sudah diketahui semuanya. Berapakah frekuensinya, berapakah reaktansi rotor, reaktansi stator, induktansi rotor, induktansi stator, ya kan? Itu sudah diketahui semuanya. Jadi kalau misalkan sudah ada persamaan seperti ini,
pasti nanti sudah diketahui ya, sudah diketahui terlebih dahulu. Pak, kalau misalkan tidak diketahui ya otomatis mau nggak mau kita melakukan pengukuran pada aktuatornya. Tapi biasanya kalau misalkan kalian beli aktuator ya, biasanya kalau di industri kan motor kan beli, kemudian kontrol valve kan juga beli, terus kemudian macam-macam ya, kita bisa beli aktuator sesuai dengan kebutuhan kita atau kebutuhan industrinya itu sendiri. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah setiap aktuator itu pasti punya technical specification yang bisa kalian lihat di datasheet maupun di nameplate yang sudah ada di aktuatornya. Jadi kita tinggal masukkan parameternya saja. Nah, contohnya di sini ya. Contohnya saya kasih contoh, misalkan resistansinya adalah 10 ohm, kemudian induktansinya adalah 0,4 Henry. Kemudian yang terakhir adalah kapasitansinya itu mikro ya, 125 mikrofarad. Hati-hati, 125 mikrofarad. Mikrofarad ke farad diapakan? Nah, mikro itu kan berarti 10 pangkat min 6 ya, 10 pangkat min 6. Jadinya 125 kali 10 pangkat min 6 berapa? Jadinya 0,000125 farad. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukkan saja ke persamaan Laplace-nya tadi. Persamaan Laplace-nya tadi LC ya, berarti L-nya berapa? 0,4 dikalikan 0,000125. Jadinya 0,04 kali 5 ya, S kuadrat ditambah dengan RC. Nah, R dikalikan dengan C, R-nya 10, C-nya 0,000125. Berarti 10 kali 0,000125, 0-nya hilang 1 berarti 0,000125 S plus 1. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan akhir ya, persamaan akhir fungsi Laplace dari rangkaian RLC seri dengan parameter yang sudah kita masukkan. Terus Pak, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya adalah kita coba cari tahu dulu. Kita kan bisa simulasikan ini, persamaan ini dengan menggunakan software MATLAB ya, Caranya persis seperti yang kemarin. Kita buka MATLAB-nya ya. Di sini sudah saya buat rangkaian atau fungsi transfer yang representatif dengan perhitungan yang sudah kita buat di sini. Ini tinggal kita pindahkan saja untuk kita cari tahu masalah respon kontrol terbukanya ya, di sini bisa kalian lihat untuk fungsi transfer rangkaian RLC sudah saya masukkan. Fungsi stepnya di sini kita buka ya. Jadi step time-nya saya kasih set point dia pada detik ke-0 dengan, karena tadi ceritanya itu outputnya adalah tegangan ya, coba saya minta tegangan 24 volt DC ya, 24 volt DC saya alirkan ke rangkaian RLC. Apakah VO-nya nanti atau V2-nya nanti sama, dia bisa mencapai 24 volt DC juga enggak kalau misalkan diukur di VC-nya tadi. Nah, coba kita simulasikan dulu. Nah, di sini saya lihat di respon open loop-nya ya. Saya klik 2 kali. Nah, kalian lihat di sini. Lupa, ternyata informasi apa yang bisa kita lihat di sini? Saya minta set point tadi 24 volt DC. Apakah bisa mengikuti 24 volt DC? Jawabannya adalah iya. Ya, walaupun di sini pada aplikasinya sendiri terdapat banyak sekali ripple atau osilasi. Osilasi yang saya maksudkan itu seperti ini. Bentuknya karakteristiknya bersama seperti gelombang sinus ya, gelombang sinus jadi naik turun. Periodiknya itu atau periodiknya itu hampir bisa saja semakin kecil seperti ini. Ada juga di kasus yang lain itu periodenya sama ya, jadi nggak mencapai set point. Ini kebetulan dia bisa mencapai set point yang saya bilang 24 volt DC tadi. Cuma di sini dia ada overshoot sampai 43 volt ya. Jadi tegangannya naik dulu 43 volt. Kemudian dia berangsur-angsur turun sampai dia beradaptasi sehingga mampu stabil di 24 volt DC. Jadi kesimpulannya adalah walaupun kita nggak ngasih pengendali di sini, si rangkaian RLC ini sudah bisa menyesuaikan tegangan keluarannya sebenarnya. Ya,
Cuman masalahnya adalah di respon awalnya ini. Dia starting awalnya bisa mengkonsumsi tegangan sampai 40 volt lebih ya. Nah, kadang-kala ada di rangkaian tegangan seperti ini itu nggak baik bagi rangkaiannya sendiri. Ya kalau misalkan dia toleran terhadap tegangan seperti ini. Kalau misalkan nanti dia nggak toleran, otomatis takutnya ada komponen yang rusak. Oke. Lantas Pak, kalau misalkan permasalahannya seperti ini ya, jawabannya karena memang di sini ada overshoot, ada osilasi, kita tetap butuh sistem pengendalian. Ya, kita butuh mengendalikan si responnya ini gitu. Walaupun ini sudah mencapai set point, tapi masih ada ini masih ada ripple, masih ada maksimum overshoot yang sangat tinggi, ya hampir 2 kali lipat bahkan. Oke, langsung saja ya, sebelum kita ke sini ya, yang ke bawahnya. Nah, saya kenalkan kalian ke perancangan pengendali PID dengan metode direct synthesis ya, direct synthesis. Nah, kalau misalkan kalian mau cari ya metode pengendalian ya, itu ada macam-macam ya. Yang saya berikan kan direct synthesis. Ini metode yang lama ya, cascade ya, cascade metode yang lama untuk pengendalian PID. Ada lagi ya selain direct synthesis itu Ziegler-Nichols ya. Ziegler-Nichols seperti ini. Kemudian ada Cohen-Kuhn ya, Cohen-Kuhn. Sorry, nah ini saya nggak terhubung ke internet ya. Buat pengetahuan saja, saya tuliskan di notepad ya. Jadi untuk penentuan parameter PID sendiri itu metodenya ada banyak. Yang saya contohkan kan direct synthesis. Kemudian ada juga Ziegler-Nichols. Kemudian ada Cohen-Kuhn ya, Cohen-Kuhn. Kemudian ada juga fuzzy PID dan lain sebagainya. Kalau saya sebutkan bisa-bisa ini jadi kuliah 4 semester sendiri ya, karena kalau kalian belajar di sistem pengaturan di ITS ataupun di ITB, ini semua dikasih ya, ini semua dikasih, dan gak hanya 1 semester saja. Tentunya mungkin bisa lebih dari 2 semester, karena ini sebenarnya masing-masing metode itu punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kenapa kok dikasih direct synthesis Pak? Nah, direct synthesis ini mempunyai kelebihan di mana dia bisa meniadakan overshoot. Pak, serius Pak, overshootnya bisa ditiadakan? Bisa ya, dengan menggunakan direct synthesis. Itu kenapa saya lebih prefer ke direct synthesis daripada Ziegler-Nichols maupun Cohen-Kuhn. Oke, kita cerita dulu masalah blok diagram PID ya. Jadi diagram PID itu seperti apa ya, kurang lebih seperti ini. Jadi seperti yang saya bilang kemarin ya, kalau di sistem kontrol tertutup itu pasti ada umpan balik yang berasal dari sensor, kemudian ada set point. Hasil selisih antara set point dan pembacaan sensor itu nanti akan muncul yang namanya error atau ET di sini. Error inilah yang akan diproses dengan menggunakan pengendali PID. Di mana pengendali PID ini ada beberapa komponen, ada KP, KI, sama KD. KP adalah konstanta proporsional, KI sebenarnya adalah konstanta proporsional yang dikalikan dengan seper daripada waktu integral. Ya, seper waktu integral pada fungsi integral ya. Nah, jadi nanti kita bisa cari si KI-nya yaitu dengan cara KP per TI. TI-nya berapa dulu, nanti KP per TI itu hasilnya adalah KI. Kemudian ada KD ya, diferensial, yang merupakan KD ini adalah perkalian dari KP dikalikan dengan TD ya, TD atau time diferensial pada fungsi turunan ya, pada fungsi turunan errornya. Nah, jadi untuk mencari KD nanti KD sama dengan KP dikalikan dengan TD. Kemudian masing-masing keluaran dari konstanta proporsional, konstanta integral sama konstanta diferensial ini nanti akan dijumlahkan menjadi sinyal pengendali PID atau di sini notasinya adalah MT. Nah, MT ini akan masuk ke plan ya, akan masuk ke plan. Sehingga dalam waktu kontinu ini ya, persamaan lengkapnya ya. Jadi karena ini dijumlah semua, bisa kita tulis MT di sini sama dengan KP dikalikan dengan error tadi, KP kalikan ET tambah KP per TI integral ET dt ditambah KP kali TD DET per dt. Sudah saya jelaskan tadi kalau MT adalah sinyal keluaran pengendali PID,
ET adalah sinyal kesalahan atau error, KP adalah konstanta proporsional, TI adalah waktu integral, TD adalah waktu diferensial, kemudian KI bisa kita dapatkan melalui KP dibagi dengan TI, kemudian KD bisa kita dapatkan di KP dikalikan dengan TD. Pak, kenapa kok TI TD? Karena nanti yang dicari di direct synthesis itu TI TD-nya, waktu integral sama waktu diferensialnya berapa. Nah, ini tadi kalau kita laplaskan ya, ini kan masih dalam bentuk persamaan diferensial. Kalau kita laplaskan, jadinya gini. Ya, outputnya tadi kan sinyal kontrol, sementara masukannya tadi kan adalah error ya. Output per input sama dengan KP plus KP per TI. Karena tadi integral tadi adalah seper S ya tadi ya, seper S, integral seper S, sedangkan untuk turunan adalah S. Jadi KP per TI kali seper S ditambah dengan KP kali TDS, sehingga persamaan akhir untuk sistem pengendali PID yang sederhana adalah MS per ES sama dengan KP ditambah KI per S ya plus KDS. Oke. Setelah kalian tahu konsep PID tadi ya, ini masih dasar banget ya tentang PID, baru kita ke metodenya ya, metodenya. Sebenarnya si metode ini sudah dijelaskan di buku miliknya Katsuhito Ogata di Modern Control Engineering edisi keempat ya. Nah, di situ kalian bisa lihat bahwa sebenarnya kontrol PID itu didasarkan pada karakteristik ordernya dulu. Jatuh ke order berapa? Order 1. Kalau order 1 biasanya pakai controller P saja sudah cukup ya, karena keperluannya adalah untuk mencapai set point saja, dimana biasanya untuk order 1 ini dia jarang sekali memiliki osilasi ya, hanya persamaan linear saja. Nah, kalau di order 2 karena dia fungsinya sudah pangkat 2, ada kemungkinan di mana sistemnya itu ada osilasi seperti rangkaian RLC tadi. Otomatis kita butuh controller PID. Nah, karena persamaan akhir rangkaian RLC itu jatuhnya ke order 2 sehingga dapat digunakan blok kontrol PID sistem order 2. Pak, blok kontrolnya seperti apa? Nah, ini ada di gambar 3. Ini adalah diagram blok kontrol PID untuk sistem order 2. Nggak usah bingung dulu, santai ya, santai. Nah, di sini sudah ada blok kontrol PID order 2. Sebenarnya di sini sudah ada solusinya ya, sudah ada solusinya. KP dikalikan dengan TI TTS kuadrat plus TIS plus 1 per tau all ya. Ini tau bintang ini ada superscript bintang ini adalah tau all ya. Ini adalah blok kontrol PID order 2 dan ini adalah untuk plane order 2. K per S per omega N kuadrat plus 2 zeta, zeta ya ini bacanya 2 zeta dibagi omega NS plus 1 ya. Nggak usah bingung dulu, nanti akan saya jelaskan ya. Yang jelas ini adalah diagram blok kontrol PID untuk sistem order 2. Itu yang perlu kalian tanamkan di pikiran kalian. Oh, ini blok kontrol PID untuk sistem order 2 ya. Kenapa kok saya kasih sistem order 2? Karena hampir semua aktuator itu berada pada sistem order 2 ya, entah itu motor kemarin ya, itu kan order 2 jatuhnya, kontrol valve, kemudian pengukuran ketinggian, nanti kalian pakai ultrasonic level transmitter, itu juga jatuhnya di sistem order 2 juga. Nah, ini jadi kalau di strategi pengendalian itu ada spesifikasi desain sistem kontrol. Nah, saya jelaskan dulu. Dengan spesifikasi desain time steady. Ingat time steady kemarin apa? Waktu turun ya, waktu turun atau waktu jatuh ke stabil ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi stabil ya. Di sini kelihatannya saya perfeksionis sekali ya. Jadi waktu stabil kalau di sistem kontrol itu waktu stabil ini diusahakan dijatuhkan pada kondisi 5%. Dalam artian misalkan kondisi waktu keseluruhannya adalah 100%. Kalau bisa dari kondisi 100%, pada interval 5% dari waktu keseluruhan itu, di sini 1 detik ya maksudnya ya, pada detik ke-1 itu sistemnya sudah bisa mencapai kondisi steady atau menuju stabil ya. Nah, bacanya seperti itu ya. Pak, bisakah dirubah? Bisa saja. Misalkan nanti pada satu tes saya minta desain time steady pada 2 detik, 3 detik dan seterusnya, bisa saja. Nah, berapakah nilai KP, KI, dan KD hasil kalkulasi menggunakan metode direct synthesis untuk rangkaian RLC seri tersebut? Oke. Bagaimana cara nyari KP, KI, KD-nya? Ya, berawal dari open loop control system tadi ya. Kita kan sudah mensimulasikan ini tadi.
kita sudah dapatkan fungsi transfer untuk rangkaian RLC ya, ada seper 0,00005 S kuadrat plus 0,00125 S plus 1. Ini adalah fungsi transfer untuk rangkaian RLC seri, dimana kalau misalnya kita lihat di bloknya ini, itu kan sudah saya salin di sini ya, output per input sama dengan K per S per omega N kuadrat plus 2 zeta per omega N S plus 1. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita sudah menemukan variabel K-nya ya. Nanti buat apa Pak? Variabel K-nya? Nanti untuk mencari KP, KI, KD kita membutuhkan variabel-variabel yang ada di sini ya. Ada K, ada omega N, ada zeta. Ini kita pakai untuk menentukan parameter KP, KI sama KD ya. Jadi jangan salah, nggak sia-sia nanti kalian ngitung ini. Nah, K-nya sudah ketahuan, K-nya itu kan membilang, K-nya kan berarti sama dengan 1. Nah, saya kasih bold di sini ya. Nah, terus Pak, kita cari apa lagi? Kita cari omega N sekarang. Nah, misalkan ini kita pisah, S per omega N, ini kan kuadrat ya. Misalkan saya keluarkan semua, berarti kan seper omega N kuadrat sama S kuadrat gitu ya. Oke ya, paham ya maksud saya ya. Jadi kalau ini dipisahkan berarti kan seper omega N kali S itu ya. Nah, kalau misalkan saya jabarkan lagi, berarti kan dia seper omega N kuadrat ya dikalikan dengan S kuadrat. Nah, karena dia di sini S kuadrat ya, ini kan sama-sama S kuadrat ini. Yang pertama ya, S kuadrat, S kuadrat. Nah, dia nilainya adalah 0,00005 di sini. Berarti seper omega N kuadrat itu sama dengan ini ya, penyebut yang keluar pertama kali pada orde 2. Jadi seper omega N kuadrat sama dengan ini 0,00005 S kuadrat ini tadi ya, S-nya kan dicoret ya. S kuadrat dicoret. Akhirnya di sini omega N kuadrat bisa saya dapatkan melalui 1 dibagi ini tadi. Hasilnya tentunya kan besar ya. Hasilnya adalah 20.000. Omega N kuadrat sama dengan 20.000. Omega N adalah akar dari 20.000 berapa? 141,4 sekian. Ini cuman saya ambil yang depan saja ya, satu angka di belakang koma. Nah, ketemu omega N. Nah, ada pertanyaan, Pak, omega N itu apa? Omega N itu adalah frekuensi natural ya, frekuensi. Sama halnya kalau kalian main listrik, kalau misalkan AC ya, AC kan itu kan dia frekuensinya kalau di Indonesia kan berada di 50 Hz ya, 50 Hz. Sama halnya seperti frekuensi seperti itu. Nah, dengan dasar bahwa setiap aktuator itu pasti punya frekuensi naturalnya masing-masing atau frekuensi kerjanya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah setelah omega N ini diketahui, omega N ini bisa kita gunakan untuk mencari selanjutnya. Selanjutnya apa di sini? Ada zeta. Ya, zeta. Nah, zeta di sini adalah 2 zeta per omega NS. Kita cari konstanta yang sama. Berarti ini ya, yang atasnya ini ya. 2 zeta per omega NS sama dengan 0,00125 S. S ketemu S dicoret, berarti kita ketemu di sini 2 zeta per omega N sama dengan 0,00125. Omega N nya berapa tadi? 141,4 ya, dikalikan dulu ya, penyebutnya ini dikalikan sama 0,00125 ketemunya 0,176. Berarti zeta sekarang ketemu dia 0,176 bagi 2 berapa? Hasilnya 0,088. Nah, Pak, ini istilah apa Pak? Underdamped, kurang 1. Berarti ini kan nilainya kurang dari 1 ya, ya kan? Nah, untuk kondisi sendiri ya, jadi kalau di direct synthesis ya, direct synthesis itu kita bisa amati variabel zeta. Nah, variabel zeta di sini ya, zeta di sini itu ada beberapa kondisi. Kondisi 0 ya, ini no damp ya, no damp. Kemudian gini aja lah supaya gampang, gini aja. Kondisi 0 sampai 1 itu dia sampai kurang dari 1 ya, ini sampai dengan kurang dari 1 ini adalah underdamped. Saya jelaskan nanti maksudnya apa. Kondisi zeta sama dengan 1 ya, sama dengan 1 itu maksudnya adalah critical damp ya. Critical damp, sorry, ini top 2 ya. Kemudian zeta sama dengan lebih dari 1. Ada under, critical, ada over.
Ada kondisi normal, kritis, sama kondisi bahaya ya, ini ada overdam ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mengetahui apakah plan, kalau kasusnya ini adalah rangkaian RLC ya, kalau kasusnya kemarin adalah motor induksi, kecepatan motor induksi. Nah, dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa apakah kita bisa menerapkan pengendalian PID pada sistem tersebut. Bisa dilihat dari sini. Kalau kondisinya masih underdam, ya itu masih ada kemungkinan dia bisa dikendalikan. Ibaratnya kalau kalian nutup pintu itu pelan-pelan. Semakin pelan-pelan kalian kan ngontrolnya pakai tangan kalian ya. Misalkan pintu tadi ditutup sama orang lain, tapi pelan-pelan. Nah, kalian nahannya kan masih bisa, ya kan? Nahannya kan kekuatan kalian masih bisa. Nggak kaget lah istilahnya ya. Nah, saya analogikan dengan pintu tadi ya. Kalau misalkan critical dam ya, itu ibaratnya orang nutup pintu tapi sedengan ya, istilahnya nggak pelan, nggak dibanting, jadi cukupan lah ya. Nah, itu sudah mulai kritis ya. Kadang-kala sistem yang menghadapi kondisi critical dam ini kadang bisa dikendalikan atau enggak, bisa mencapai set point atau enggak ya. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya dia sudah overdam, itu sangat susah sekali untuk dikendalikan. Ada kemungkinan bisa dikendalikan, cuman kemungkinannya sedikit ya, kemungkinannya sedikit. Nah, bisa dilihat dari sini. Nah, kebetulan untuk rangkaian RLC seri ini dia kondisinya underdam. Nah, bisa dikendalikan. Kita coba buktikan nanti. Underdam ya, underdam karena dia kurang dari 1. Terus, nah ini saya copy paste lagi ya untuk yang blognya tadi supaya kalian nggak scroll naik turun. Nah, tadi kita sudah ketemu omega n sama zeta, dimana omega n tadi frekuensi natural, zeta adalah kondisi redaman ya. Nah, dari sini kita lihat lagi. Tadi kan ini sudah ketemu. Kita cari TI ya. TI ini kan S. Nah, dari TIS ini itu kan dia ada 2 zeta per omega n. Ya. Kita cari S-nya yang sama. Ini kan sama-sama S-nya di sini. Nah, S di sini ya berarti kita bisa coret-coret TI sama dengan 2 zeta per omega n ya. 2 zeta per omega n. Nah, TI sama dengan 2 zeta per omega n. Nah, zeta tadi kan sudah ketemu Pak. Iya benar. Omega n kan tadi juga sudah ketemu. Iya benar juga. TI sama dengan 2 kali zeta ya. 2 kali zeta di sini adalah 0,088. Terus kemudian apa namanya? Omega n tadi kan 141,4. Dari sini kita bisa menemukan waktu integral tadi ya, karena memang kan dia untuk blok kontrolnya ini kan jelas kalau dia jatuhnya di S. Tadi kan kita coret-coret 2 zeta, zetanya sudah diketahui. Oke, zetanya sudah diketahui, omega n-nya juga sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja ya sekarang ya. 2 zeta 2 kali 0,088, omega n-nya tadi 141,4, berarti waktu integralnya adalah 0,176 dibagi 141,4. Hasilnya berapa ini? Berarti TI-nya sama dengan 0,00125. Ketemu waktu integral. Ya. Pak, sudah ketemu ya. Berarti ini KI-nya ketemu habis ini. Iya. Ya, habis ini ketemu. Santai saja. Nah, sekarang kita cari yang untuk S kuadrat. Nah, S kuadrat di sini itu kan TI TD S kuadrat bisa kita gabungkan di sini ya. Kita bisa cari melalui ini. Berarti kan tadi ini seper omega n kuadrat S kuadrat. S kuadratnya sama-sama kita coret, sehingga kita bisa cari TI TD sama dengan seper omega n kuadrat. Nah, omega n-nya tadi kan sudah, omega n kuadrat tadi berapa di atas? Omega n kuadrat itu kan 20.000. Nah, tinggal kita seper 20.000 ya tadi ya. TI-nya tadi 0,00125. Jadi 0,00125 TD. Nah, seper 20.000 itu berapa? 0,00005. Nah, tinggal kita bagi saja 0,00005 dibagi 0,00125. Hasilnya ketemu berapa? TD sama dengan 0,04. Pak, sudah ketemu berarti? Iya, ketemu. TI sama dengan 0,00125, TD ketemu 0,04. Nah, sekarang kita cari KP sekarang ya. Spesifikasi desain time steady kita minta di detik ke-1. Harapannya detik ke-1 dia sudah stabil. Apakah bisa Pak? Kita lihat saja nanti ya. Nah,
Cara mencari tau all ya, karena di sini dia menyebutkan tau all ya. Tau all itu nanti bisa kita pakai untuk mencari KP. Tau all ya bisa kita cari dengan cara TS sama dengan 5 tau all di sini. TS-nya tadi mintanya 1 detik, 5 ini maksudnya adalah kondisi 5% tadi. Pak, apakah harus 5%? Iya, kalau untuk sistem kontrol order 2 itu memang idealnya harusnya itu dia stabil pada interval waktu 5% dari keseluruhan waktu yang sudah ditetapkan di awal. Makanya di sini TS sama dengan 5 tau all. Nah, 1 sama dengan 5 tau all di sini, tau all di sini sama dengan 1 dibagi 5 berapa? 0,2 detik. Nah, ini tau all bisa kita cari untuk KP-nya ya, KP ternyata. Oh iya, KP sama dengan TI dibagi dengan tau all kali K. Ya, tau all kali K. Jadi fungsi K sama tau all di sini bisa kita gunakan untuk mencari si KP-nya ternyata ya. Oke, mana tadi? Nah ini ya. KP sama dengan TI-nya dimasukkan ya, waktu integralnya 0,00125 dibagi tau all-nya dia 0,2 kali K-nya tadi kan 1. Berarti 0,00125 bagi 0,2 berapa? KP-nya ketemu 0,20625. Nah, KP ketemu, ya berarti seterusnya bisa kita cari KI ya, KI sama dengan KP dibagikan dengan TI. Nah, KP-nya dia 0,00625 dibagi TI-nya tadi dia berapa? TI 0,00125 ya. Nah, ketemu dia KI-nya berapa? KI sama dengan 5. KD-nya KP dikalikan dengan TD-nya. Nah, TD-nya tadi berapa waktu diferensialnya? Waktu diferensialnya adalah 0,04. Ya berarti KP-nya 0,00625 kali 0,04, KD-nya ketemu 0,00025. Sehingga hasil kalkulasi direct synthesis untuk mencari parameter PID didapatkan KP sama dengan 0,00625, KI sama dengan 5, dan KD sama dengan 0,00025. Nah ini kalian sudah tahu langkah berikutnya. Kita tinggal simulasikan saja ya. Nah, kita pindah parameter yang sudah kita cari tadi. KP tadi 0,00625 ini ya, 0,00625. Kemudian KI-nya dia 5, ya 5. KD-nya adalah 0,00025. Kita taruh di sini KI jangan lupa dikasih fungsi integral super S, dan untuk KD dikasih fungsi turunannya atau diferensial seperti ini. Nah, sekarang kita lihat responnya. Apakah dia benar-benar bisa stabil pada detik 1 ya, detik ke 1. Kita coba jalankan. Nah, ini dilihat di respon closed loop-nya. Detik ke 1. Iya, waktu turunnya dia sudah menunjukkan dia hampir stabil ya. Karena tadi keterangannya time steady kan itu adalah waktu turun ya, waktu turun mendekati stabil. Ya tidak bisa persis di detik ke 1, tapi dia di sini setelah detik 1 ternyata dia sudah mulai stabil. Ya kan? Lupa overshoot-nya tadi hilang. Ya, kita tinggal lihat saja ya. Saya bandingkan ya antara respon open loop sama closed loop dengan menggunakan di sini ada multiplex. Multiplex ini bisa kalian dapatkan di library browser ya. Bagian commonly used block, kalian pilih MUX ini, multiplex ya. Jadi misalkan ada 2 sinyal mau kalian tampilkan dalam satu grafik. Nah, ini mau saya tampilkan dalam satu grafik. Nah, kalian lihat ini. Sebelum sesudah ya, sebelum sesudah kalian lihat bahwa controller PID dengan menggunakan direct synthesis terbukti sudah mampu ya meniadakan, saya bilang meniadakan ya, nggak ada overshoot di sini ya, meniadakan overshoot. Nah memang benar-benar tidak ada overshoot kalau misalnya kita pakai direct synthesis. Menghilangkan osilasi ya, osilasi di sini sudah hilang pakai direct synthesis ya. Kemudian juga dia mampu mencapai set point, sesuai dengan kriteria time steady yang sudah kita tetapkan tadi. Nih, ya kalian sudah dapat bekal ya untuk bahan tugas akhir ya, bahan tugas akhir kalian dengan menggunakan metode direct synthesis. Oke, itu tadi. Ya harapannya nanti tidak hanya berhenti di mata kuliah ini saja ya, kalian bisa mengaplikasikannya entah itu untuk tugas akhir kalian atau nanti kalian punya judul PKM ada kaitannya sama PID, mau menerapkan PID juga nggak ada masalah, ini juga bisa digunakan ya, juga bisa digunakan.
Oke, saya rasa itu ya. Nanti untuk apa namanya file modulnya, modul tadi Word-nya ya, beserta video ini akan saya share di LMS. Kemudian ada kuis dulu ya. Jadi untuk minggu ini saya tiadakan tugas dan laporannya karena memang yang untuk tugasnya yang kemarin masih ada yang belum saya koreksi ya. Kemungkinan nanti di minggu ke-7 baru ada tugas dan laporan nanti sebelum UTS untuk perbaikan nilai UTS kalian. Nah, saya cukupkan dulu untuk materi hari ini. Sekali lagi jangan lupa dikerjakan kuisnya ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.